Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Soleh Soleha, mari kita bersama-sama mereview materi pembelajaran akidah akhlak. Pada bab 5 dalam pembelajaran akidah akhlak ini, kita belajar tentang adab mandi dan berpakaian. Jadi ketika kita mandi diperlukan adab atau aturan sebelum mandi atau pada saat mandi. Yang pertama yaitu masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa. Yang kedua, mulai mandi dengan membaca basmalah. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Yang keempat, menggunakan sabun mandi. Yang kelima, mandi dengan tenang dan tidak berisik. Yang keenam, mandilah sendiri dan tidak ramai-ramai. Yang ketujuh, tidak berlama-lama di kamar mandi. Yang kedelapan, menggosok gigi dengan pasta gigi. Dan yang kesembilan, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan dan membaca doa. Adab berpakaian. Adab ketika mengenakan pakaian. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca doa berpakaian. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang keempat, menggunakan pakaian yang bersih dan sopan. Yang kelima, mengenakan pakaian di tempat yang tertutup. Adab melepas pakaian. Membaca basmalah saat melepas pakaian, melepaskan pakaian yang kotor, mendahulukan anggota badan yang kiri, meletakkan pakaian kotor di tempatnya, dan melepaskan pakaian di tempat yang tertutup. Itulah adab mandi dan berpakaian. Adapun doa saat masuk ke kamar mandi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan doa keluar kamar mandi yaitu ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Artinya, aku mohon ampunanmu. Saat keluar kamar mandi, kita juga bisa membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku dan selalu mengampuniku. Pada bab 6, kita membahas tentang akhlak tercela hidup kotor. Nah, teman-teman, akhlak tercela merupakan perbuatan yang buruk dan tidak baik dilakukan. Akhlak tercela itu disebut juga akhlak mazmumah. Hidup kotor itu artinya perilaku tidak menjaga kebersihan. Akibat hidup kotor diantaranya Allah tidak akan suka, teman pun tidak akan suka, akan banyak kuman penyakit yang hinggap dan menyerang kita. Adapun cara yang dilakukan supaya kita menghindari hidup kotor diantaranya yang pertama, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, menggosok gigi paling sedikit 2 kali sehari. 3, memotong kuku paling sedikit seminggu sekali. Yang keempat, membersihkan rambut atau keramas 3 kali dalam sepekan. Nah, yang kelima, menggunakan pakaian yang bersih. Yang keenam, mencuci kaki sebelum tidur. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, menyapu dan mengepel lantai. Yang sembilan, membereskan kembali mainan atau buku pelajaran yang sudah selesai kita gunakan. Nah, pada bab 7 kita belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah diucapkan pada waktu dan kondisi tertentu. Contoh kalimat thayyibah adalah kalimat basmalah, kalimat hamdalah, kalimat tasbih, kalimat tahmid, takbir, dan tahlil. Lafal kalimat thayyibah basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penggunaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah digunakan ketika kita akan melakukan pekerjaan baik sebagai bukti kita selalu ingat kepada Allah.
Pada bab 8 kita membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Nah, Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini yaitu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan Allah As-Sami. Allah Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya. Allah Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi orang yang beriman dan bertakwa. Allah As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah dapat mendengar apa yang makhluknya tidak dapat dengar. Nah, pada bab 9 kita belajar tentang adab belajar, bermain, dan adab makan dan minum. Adab belajar diantaranya yaitu mempersiapkan semua peralatan belajar, membiasakan berwudu terlebih dahulu, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak bercanda, merapikan kembali semua peralatan belajar. Adab bermain diantaranya adalah tidak boleh membeda-bedakan teman, jangan bermain di tempat yang berbahaya, jangan mengganggu orang lain, bermain harus jujur dan tidak boleh curang, jangan menyinggung perasaan orang lain, dan tidak mencelakai orang lain. Adapun adab makan dan minum, yang pertama, sebelum makan tangan harus bersih. Jika tangan belum bersih, harus mencuci tangan dahulu. Sebelum makan dan minum, harus membaca basmalah. Sebelum makan dan minum, harus membaca doa. Mengambil makanan yang paling dekat dengan tempat duduk kita. Saat makan, mulut tidak berbunyi. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Makan dan minum sebaiknya sambil duduk. Makan dan minum tidak boleh terlalu kenyang. Tidak boleh mencela makanan dan membaca hamdalah atau doa sesudah makan. Nah, teman-teman, itulah materi review pembelajaran akidah akhlak kali ini. Terima kasih teman-teman soleh-soleha. Bisa diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.